Perjuangan Denada Tambunan dalam mendampingi putri kesayangannya Aisyah agar bisa sembuh dari kanker leukemia akhirnya berbuah manis. Setelah menjalani rentetan panjang pengobatan di Singapura, Aisyah kini sudah bisa beraktivitas, meski tentunya masih dalam pengawasan. Meski telah sembuh, namun Denada mengungkap jika Aisyah belum 100% sembuh dan selalu dalam kontrol dokter. Meski demikian, Denada tetap bersyukur jika putrinya itu kini telah kembali ke sekolah dan berbaur dengan anak-anak sebayanya. Rainbow. I've been waiting for this moment my whole life, Ibu. I know, sayang. I'm gonna go to school. Hey, I'm so excited for you too. Hi, I know what about distance. Hi, what is your name? Aisha. Okay, let me just take your name and I'll show you. Jadi ini guys, sekolahnya Aisyah yang ada di sini di Singapura, dan tempatnya sih aku seneng karena gini nih, tempatnya dia kayak di atas hill gitu, terus kayak banyak pohon-pohonnya, jadi adem. Ya mudah-mudahan dia senang di situ, mudah-mudahan dia nyaman di sini dan happy, sehat yang penting. Terus udah gitu juga yang aku senang lagi karena di sini rasio guru sama anaknya tuh kecil banget. Kayak satu kelas tuh cuma beberapa anak aja. Mungkin boleh update tentang Aisyah kabarnya. Alhamdulillah kabarnya baik, dia ada di Singapura, sekolah sekarang, dan dia menikmati sekali. Alhamdulillah ya, kita bersyukur sekali kepada Allah, benar-benar bersyukur, berterima kasih buat semua yang sudah mendoakan. Aisyah saat ini masih kontrol, masih check up, semuanya masih di dalam observasi dokter. Tapi saat ini dia sudah boleh sekolah, saat ini sudah mulai bisa merasakan jadi bersosialisasi gitu. Jadi ya kita banyak yang kita syukuri, banyak sekali yang kita syukuri. Walaupun betul masih ada banyak yang masih kita doakan, banyak yang masih kita minta ke Allah, banyak yang masih kita ikhtiarkan dan masih butuh doa dari teman-teman semua. Tapi kita bersyukur karena kita tahu kita udah bisa nyampe sampai detik sekarang ini, di poin sekarang ini, semua karena pertolongannya Allah. Jadi mungkin ini satu hal yang bukan aku pada porsinya untuk menjelaskan, harusnya tanya ke dokter ya. Tapi kalau untuk Aisyah itu dibilangnya lebih ke jadi kalau misalnya seorang anak kayak Aisyah itu, dia menyelesaikan kemoterapinya selama 2,5 tahun. Setelah dia selesai kemoterapinya yang terakhir, maka dia itu bukan berarti langsung bebas gitu, nggak seperti itu. Jadi dari hari terakhir dia kemoterapi sampai dengan 1 tahun setelahnya, kemungkinan kanker ini kembali adalah sekian %. Setelah periode itu dia akan menurun sedikit persentasenya dan seterusnya. Nah, selama masa ini itu Aisyah masih harus dijaga, kontrol ke dokter, check up ke dokter, datang setiap kali dokter mau lihat apa, terus di bawah pengawasan dokter dengan sangat amat dekat. Walaupun ya sekarang ini memang dia sudah boleh sekolah, sudah boleh bersosialisasi gitu ya, tapi tentunya masih harus kita jaga sebaik mungkin. Jadi kemana-mana juga masih pakai masker. Walaupun dia udah nggak suka pakai face shield lagi ya, tapi ya paling nggak dia pakai kacamata ya. Ya itu ikhtiar kita lah gitu. Makannya juga semua masih kami jaga. Walaupun sudah tidak seketat pada saat waktu dia kemo, tapi makannya masih dijaga. Terus kegiatan dia juga di luar sekolah dan di sekolah itu masih dijaga. Di sekolah pun pihak sekolah semua tahu keadaan dia. Ya, jadi kondisinya, historinya dia juga pihak sekolah tahu gitu. Makanya di sekolah juga dia, alhamdulillah kita dapat sekolah di mana guru-gurunya semuanya tuh ikut support, ikut ngejagain. Jadi kalau dia lagi di sekolah diliatin banget. Semburat kebahagiaan begitu jelas terpendar di wajah Denada kala Aisyah bisa kembali berbaur dengan teman sebayanya meski bukan di tanah kelahirannya Indonesia. Aisyah kini tengah mencecah pendidikan di negeri jiran Singapura. Lantas benarkah Denada bakal terus tinggal di negeri Singa hingga Aisyah benar-benar 100% dinyatakan sembuh? Lantas bagaimana dengan biaya hidup yang jauh lebih mahal dari Indonesia?
LDR banget, dan dia marah-marah terus loh. Dia marah-marah terus. Dia sampai berkali-kali nyuruh aku pensiun. Ya ibu udah pensiun aja, ngajar Zumba aja di sini kan ibu enak ngajar Zumba bisa virtual, dia bilang begitu. Udah kamu pensiun aja, dia bilang gitu. Biar kamu bisa temenin aku di sini. Terus aku kalau ini gimana? Kalau aku pensiun aku gimana nanti cari uangnya? Ya kamu cari uang as a Zumba instructor aja, kan kamu bisa ajar dari sini, dia bilang. Kamu bisa ajar virtual, kamu juga happy, kamu dapat duit, dia bilang gitu kan. Nah, terus aku berusaha untuk menjelaskan kepada dia bahwa kita sebagai orang tua, yang namanya orang tua itu tanggung jawab kita adalah salah satunya adalah untuk bekerja, mencari nafkah ya. Mungkin itu yang dia belum paham gitu. Tapi aku nggak mau terlalu banyak kasih pressure sama dia. Maksudnya aku nggak perlu dong ngomong sama dia bahwa ini ibu harus kerja, karena kalau ibu nggak kerja kita gimana gitu kan? Kita gimana gitu? I have to work karena aku adalah yang bertanggung jawab terhadap kita gitu kan gitu. Aku adalah satu yang bertanggung jawab saat ini terhadap kita gitu, pekerjaanku semua. Aku nggak mau kasih tahu dia itu gitu. Biarinlah dia anak kecil, jadi aku tahu dia taunya bahwa orang dewasa itu tanggung jawabnya bekerja, sebagaimana anak kecil tanggung jawabnya untuk sekolah, ya orang dewasa tanggung jawabnya bekerja. Jadi aku melakukan ini karena tanggung jawab, dan ya walaupun dia komplain tapi dia cukup bisa mengerti lah, karena anyway nggak bisa diapa-apain juga ya, aku harus kerja juga kan gitu. Saya mohon doanya semoga Aisyah terus baik kondisinya, semakin sehat, semakin baik, semakin bagus, dan betul-betul bisa jadi apa ya dibilangnya nanti ya, survivor ya, cancer survivor. Amin. Nada rela bolak-balik Jakarta Singapura demi mencukupi kebutuhan di Singapura bersama sang buah hatinya. Selain tampil sebagai pengisi acara atau bintang tamu di acara televisi swasta, Denada juga kini telah menekuni olahraga Zumba. Menariknya, Dena juga statusnya telah menjadi instruktur Zumba bersertifikat. Teman-teman di sini tahu bahwa aku adalah seorang Zumba instructor, dan alhamdulillah juga dipercaya jadi Zumba brand ambassador untuk Indonesia. Aku dulu mengambil trainingku tuh secara virtual gitu. Aku tahu betapa keseruannya dan menyenangkannya training B1 untuk menjadi Zumba instructor. Tapi of course antara virtual dengan tatap muka langsung pasti sensasinya beda. Jadi kalau dulu aku ada beberapa alasan sih, tapi memang pertama itu karena semenjak aku pindah ke Singapura, dulu aku tuh selalu menjadikan olahraga Zumba ini sebagai olahraga tempat aku tuh pelarian aku gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih, lagi bad mood, lagi khawatir, lagi ketakutan, lagi kayak hilang semangat, yang aku lakukan pertama kali itu adalah olahraga. Dan olahraga pertama yang aku pilih itu pasti olahraga Zumba, karena menurut aku itu adalah olahraga yang paling menyenangkan, paling ampuh untuk naikin mood. Peluangnya juga bagus. Mungkin orang-orang ada yang akhirnya bisa bikin event-event, ada yang akhirnya punya business studio, bisa jadi Zumba instructor, dan aku alhamdulillah kemarin dapat kesempatan bisa ke Amerika, datang ke convention ZIN ya, Zumba Instructor Network, itu juga karena aku menjadi seorang Zumba instructor. Yang aku udah ambil adalah Gold Toning dan Kids, dan aku mengajar Zumba Kids itu mengajar di sekolah, mengajar anak-anak, mengajar di hari-hari nasional yang berhubungan dengan anak, dan again itu adalah peluang bisnis. Di beberapa sekolah, di beberapa negara, kelas Zumba ini kelas Zumba Kids itu sudah dipakai sebagai salah satu bagian dari kurikulum pelajaran olahraganya gitu. Jadi ini bisa dilihat bahwa secara ke depan, kita ngelihat peluangnya ke depan, itu bagus banget. Selain menjadi penyanyi, Dena juga kini memiliki keahlian lain sebagai instruktur Zumba. Beberapa kali Dena juga diundang ke berbagai daerah untuk melatih Zumba. Aktivitasnya yang luar biasa padat seolah membuatnya lupa akan pendamping hidup. Setelah resmi bercerai dengan Jerry Aurum, Dena sepertinya masih betah sendiri. Lantas benarkah perceraian dengan Jerry membuat Dena trauma untuk kembali mengayuh bahtera rumah tangga dengan pria lain? Dulu pada saat aku pertama kali cerai ya,
aku sempat ngomong sama mamaku, aku bilang aku nggak mau lagi rumah tangga. Mungkin karena ya gimana, namanya orang gagal rumah tangga itu kan pasti kan bukan karena satu hal yang menyenangkan ya, pasti karena satu hal yang tidak menyenangkan. Hampir bisa dibilang kayak, aduh, aku nggak mau lagi untuk melalui hal ini. Gitu. Aku tidak mau lagi melalui hal ini. Karena apa? Karena aku tidak mau lagi sakit seperti jalanin hidup di sana kan kita benar-benar berdua. Sampai akhirnya aku sampai satu titik aku merasa, kayak enaknya kalau misalnya punya partner dalam hidup. Ternyata emang bener ya gitu, yang kita baca, yang kita dengar dari orang-orang yang mengerti agama, bahwa memang Allah itu menciptakan manusia itu memang untuk berpasang-pasangan, karena memang ada maksudnya. Memang sudah tahu bahwa manusia itu pasti akan nyaman kalau hidup dengan pasangan gitu. Barulah mulai dalam hati merasa, iya ya, mungkin mulai itu pertama kali mungkin enak juga kali ya kalau ada seseorang yang aku bisa ajakin ngobrol, ada seseorang yang bisa aku ajakin untuk berbagi kekhawatiranku, untuk berbagi pikiran, bertukar pikiran gitu. Bukan tak ingin membuka hati untuk pria lain, namun untuk saat ini ia hanya fokus untuk kesembuhan Aisyah, putri kecilnya yang kini sudah kembali menjalani aktivitas normal. Tapi memang saat ini aku bukan gini, itu bukan menjadi kayak satu hal yang aku banget prioritasin nomor satu. Saat ini prioritasku nomor satu adalah aku mau Aisyah sehat, kondisinya baik, aku mau cari nafkah ya untuk bisa ya untuk kita berdua gitu ya menata masa depan kita.